Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya atau yang disebut dengan Perang Pasifik, menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Perang Pasifik ini dimulai sejak tahun 1937 sampai dengan 1945. Ibarat pepatah, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Tepat kiranya untuk menggambarkan bagaimana kondisi penderitaan bangsa kita saat itu. Penderitaan akibat kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia yaitu sebagai berikut. Pelaksanaan kerja paksa. Hal ini menyebabkan banyak laki-laki di Indonesia dikirim hingga ke Myanmar untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan berat lainnya dalam kondisi yang buruk. Ribuan orang Indonesia meninggal dan hilang pada saat kejadian itu berlangsung. Pengambilan paksa. Saat itu, tentara Jepang mengambil makanan, pakaian, dan berbagai keperluan hidup secara paksa dari masyarakat Indonesia. Perbudakan paksa. Perempuan-perempuan Indonesia banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Selain itu, banyak menahan dan memperlakukan warga sipil di kem-kem tahanan dalam kondisi sangat buruk. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh Indonesia. Banyak semboyan dikumandangkan oleh Jepang seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu, Inggris, Amerika Serikat, Belanda melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai oleh Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal tersebut, pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Jumbi Tosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Janji Jepang membentuk BPUPKI dibuktikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota yang berjumlah 62 orang, yaitu terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, sementara itu wakilnya adalah Raden Panji Suroso dan Ichibangase Yoshio. Ketua dan wakil ketua BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, membahas tentang dasar-dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan tanggal 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sejak berkuasa di Indonesia, Jepang dengan segala cara menguras kekayaan dan tenaga Indonesia. Hal ini menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat. Namun, penderitaan tersebut tidak menyurutkan semangat perjuangan kita untuk meraih kemerdekaan. Berbagai upaya dilakukan bangsa Indonesia dengan menyusun barisan dan bersatu padu mewujudkan kemerdekaan yang dicita-citakan. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan selama 4 hari, mulai dari tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Agenda sidang pertama BPUPKI adalah membahas tentang bentuk negara, filsafat negara, dan dasar negara. Dalam pidato pembukaan sidang pertama, Ketua BPUPKI memberikan alasan tentang perlunya dasar negara. Ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapat tentang rumusan dasar negara pada sidang pertama BPUPKI. Hal ini bertujuan agar mendapatkan rumusan dasar negara yang tepat.
Adapun tokoh-tokoh yang mengemukakan pendapat tersebut yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Setiap tokoh tersebut mengemukakan pendapatnya pada waktu yang berbeda. Muhammad Yamin merupakan orang pertama yang mengemukakan pendapatnya dalam sidang BPU PKI pertama. Pada sidang pertama ini, Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas dalam pidatonya. Kelima asas tersebut adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri kesejahteraan rakyat. Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin juga menyampaikan tentang konsep dan dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang. Konsep tersebut adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Persatuan kebangsaan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengemukakan 5 usulan dasar negara Republik Indonesia. 5 usulan tersebut yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga menyampaikan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia. Dalam pidatonya tersebut, Insinyur Soekarno menjelaskan tentang dasar filsafat negara. Selain itu, beliau juga mengajukan usul agar dasar negara tersebut diberi nama Pancasila. Usulan yang diajukan Insinyur Soekarno diterima oleh peserta sidang BPU PKI. Oleh karena itu, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Berikut adalah rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang pertama BPU PKI juga terdapat beberapa tokoh lain yang berpidato. Setelah itu, BPU PKI mengalami masa reses persidangan, periode jeda atau istirahat selama 1 bulan lebih. Masa persidangan BPU PKI yang pertama ini dikenang sebagai detik-detik lahirnya Pancasila. Pertemuan tidak resmi BPU PKI. Pada sidang BPU PKI yang pertama, belum ditentukan kesepakatan tentang dasar negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, dibentuklah Panitia 8 yang bertugas menampung berbagai usulan dasar negara dan memeriksanya. Panitia 8 lalu melaporkan hasil kerjanya dalam sidang pleno BPU PKI. Selanjutnya, Panitia 8 mengadakan sidang atau pertemuan tidak resmi dengan anggota BPU PKI yang tinggal di Jakarta. Dalam sidang ini dibentuklah Panitia 9. Panitia tersebut dinamakan Panitia 9 karena anggotanya terdiri atas 9 orang. Panitia 9 bertugas membahas dan menelaah berbagai usulan yang telah ditampung oleh Panitia 8. Panitia 9 disebut juga Panitia Kecil. Adapun susunan keanggotaan Panitia 9 adalah sebagai berikut. Pembentukan Panitia 9 bertujuan untuk menjembatani perbedaan antara golongan nasionalis dan golongan Islam tentang rumusan dasar negara bagi Indonesia merdeka. Setelah melaksanakan perundingan dengan 4 orang wakil golongan kebangsaan dan 5 orang wakil golongan keagamaan, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mencapai kesepakatan luhur. Selain itu, Panitia 9 juga menyusun naskah yang akan digunakan sebagai teks proklamasi. Namun, naskah tersebut menjadi rancangan pembukaan hukum dasar Undang-Undang Dasar Negara yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Piagam Center. Istilah Piagam Jakarta tersebut dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Insinyur Soekarno menyebutnya dengan Muqaddimah. Sedangkan Sukiman Wirjosanjoyo menyebutnya Gentleman's Agreement. Sidang BPU PKI kedua. Sidang BPU PKI kedua berlangsung tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Agenda sidang BPU PKI kedua adalah membahas tentang bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan,
perbelanjaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Pada sidang kedua ini dibentuk beberapa panitia. Salah satunya adalah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar mengadakan sidang pada tanggal 13 Juli 1945. Perumusan Dasar Negara Indonesia berakhir dalam sidang BPUPKI yang kedua. Selesai melaksanakan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Sebagai gantinya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Selamat sore teman-teman, perkenalkan nama saya Silvester Gonsigoho, biasa dipanggil Alves. Saya dari Program Studi Teologi kelas 2025D, NPM 25101176. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Urgensi dan tantangan ketahanan nasional serta bela negara bagi Indonesia untuk membangun komitmen kolektif kebangsaan, membahas pentingnya konsep di dalam menjaga keutuhan bangsa bagi ancaman ideologi, politik, dan ekonomi, terutama di era globalisasi, serta bagaimana bela negara sebagai kewajiban membangkitkan kesadaran nasional. Tantangannya meliputi ancaman modern seperti terorisme, siber, dan dampak negatif globalisasi yang membutuhkan strategi dan seluruh komponen bangsa untuk membangun rasa persatuan dan kesatuan. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti tahan, kuat, dan menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyesal. Secara terminologi, pengertian ketahanan nasional dapat dijabarkan menjadi 3 pengertian utama yang selanjutnya dapat disebut dengan wajah ketahanan nasional. Adapun 3 wajah ketahanan nasional meliputi ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi, cara, atau pendekatan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dinyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang kecintaan kepada negara, kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga serta mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional Republik Indonesia, baik itu dalam aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya, ideologi maupun kan. Semuanya memiliki tanggung jawab yang sama untuk memelihara keutuhan bangsa agar tidak dapat dilantahkan dengan mudah oleh bangsa lain atau menghancurkan bangsa ini hanya demi kepentingan pribadi bangsa mereka. Kita sebagai bangsa yang besar harus mewujudkan bahwa kita tidak hanya mengandalkan pasukan khusus atau tentara untuk melindungi
bangsa kita, tapi kita secara bersama-sama yang akan melindungi dan mempertahankan tanah air yang telah mempersatukan. Ketahanan bangsa dan negara. Ketahanan nasional bermula pada tahun 1990-an. Di masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Secara keberhasilan Indonesia dalam melawan komunisme dengan ketahanan nasional berdasarkan ideologi pada tahun 1969, lahirnya istilah ketahanan nasional yang intinya adalah kualitas dan daya tahan kesatuan bangsa dalam menghadapi ancaman. Ketahanan nasional berawal dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Intinya ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tentara monetaris bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat itu sendiri. Ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan. Sebagai musuh bersama, konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional, tetapi sebagai konsepsi yang berlapis atau ketahanan berlapis. Nah juga Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga yang membangun konsep ketahanan nasional Indonesia sudah membuat bidang yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukur Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Republik Indonesia. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada kita, pada konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu mengakal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Setidaknya ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme tahun 1965 dan yang lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1998. Sampai saat ini kita masih kuat bertahan dalam wujud NKRI. Bandingkan dengan pengalaman Yugoslavia ketika menghadapi ancaman tahun 1990-an. Namun demikian, seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang kehidupan bangsa juga mengalami perkembangan dan dinamika yang terus Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Sudah dikemukakan sebelumnya, terdapat 3 cara pandang dalam melihat ketahanan nasional. Ketiganya menghasilkan 3 wajah ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Unsur-unsur ketahanan nasional model Indonesia terdiri dari 8 unsur yang dinamakan Astagartha atau 8 gatra yang terdiri dari Trigarta atau 3 garta alamiah dan Uncagatra atau 5 gatra. Sosial unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia. Keikutan serta warga negara Indonesia dalam menghadapi
atau melindungi ancaman harkat ketahanan nasional. Dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Pada uraian sebelumnya telah dikatakan bahwa negara mencakup pengertian bela negara secara fisik dan non-fisik. Bela negara secara fisik pengertiannya lebih sempit daripada bela negara non-fisik. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki keanekaragaman budaya, suku, agama, dan bahasa yang luar biasa. Keanekaragaman ini adalah kekuatan yang luar biasa, namun juga menjadi tantangan dalam menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ketahanan nasional dan bela negara menjadi hal yang sangat penting dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Nasional tidak hanya meliputi aspek pertahanan fisik, tetapi juga mencakup ketahanan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang harus terjaga demi berkelanjutan dan kemajuan bangsa dan negara. Urgensi dan ketahanan nasional adalah kondisi yang dinamis yang mencakup kemampuan suatu negara untuk bertahan dan berkembang dalam menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam luar negeri. Dalam konteks Indonesia, ketahanan nasional sangatlah viktual karena negara ini terletak di persampingan jalur strategis dunia yang membuatnya rentan terhadap ancaman baik dari sisi geopolitik, ekonomi, maupun sosial. Ancaman terhadap ketahanan nasional tidak selalu berbentuk fisik, tetapi juga bisa berupa ancaman ideologi radikal, perpecahan sosial, hingga krisis ekonomi. Bela negara sebagai salah satu bagian dari ketahanan nasional mencakup kewajiban warga negara Indonesia untuk turut serta mempertahankan negara. Negara tidak hanya dilakukan dalam bentuk pengabdian di medan perang, tapi juga melalui kontribusi dalam bidang lain seperti pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Semangat bela negara harus ditanamkan pada setiap individu untuk menjamin bahwa setiap komponen bangsa merasa bertanggung jawab terhadap kemajuan berlangsung negara. Yang pertama, ancaman ideologi dan radikalisasi. Salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia adalah ancaman ideologi radikal yang dapat merusak persatuan bangsa. Gerakan radikal terorisme dapat memecah belah masyarakat, menciptakan ketidakpercayaan antara kelompok, dan mengancam stabilitas sosial, politik. Untuk itu penting untuk membangun kesadaran ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan hidup bangsa yang harus dijunjung tinggi. Kedua, kesenjangan sosial dan ekonomi. Pembangunan antara daerah dan lapisan masyarakat bisa menjadi pemicu ketidakpuasan yang akhirnya berujung pada konflik sosial. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang dipicu oleh berbagai faktor seperti akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesejahteraan perlu diperhatikan dengan serius. Ketahanan ekonomi yang sulit dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, globalisasi dan perubahan teknologi. Globalisasi membawa dampak besar terhadap Indonesia, baik dalam hal peluang maupun tantangan. Teknologi informasi yang berkembang pesat telah mengubah cara berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi. Namun, dampaknya juga bisa membawa ancaman terhadap budaya lokal dan pola pikir bangsa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan.
Di sisi lain, globalisasi juga membuka peluang memperkenalkan Indonesia kepada dunia internasional yang harus dimanfaatkan dengan bijaksana. Yang keempat, era dimensi sosial dan politis. Indonesia adalah negara yang sangat beragam, namun keanekaragaman ini kadang-kadang justru menjadi sumber ketegangan. Permasalahan seperti intoleransi, diskriminasi, dan politik dapat merusak kerukunan antara kelompok penting. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan melalui pendidikan kebangsaan yang menamakan pada nilai-nilai toleransi, gotong royong, dan penghargaan terhadap perbedaan.